Selamat pagi Bu Muni. Terima kasih panjenengan sudah meluangkan waktunya. Hari ini kita akan fokus refleksi tentang RPP yang telah panjenengan susun untuk pembelajaran mendalam. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu bagaimana kesan Ibu selama 1 minggu ini dalam menerapkan RPP yang sudah panjenengan. Selamat pagi juga Bu. Secara umum kegiatan berjalan dengan lancar. Namun ada beberapa anak itu yang masih belum benar-benar mengikuti kegiatan yang saya lakukan. Tapi saya juga belum bisa menjelaskan dan memikirkan alasan dibaliknya. Baik Ibu, jadi Ibu merasa kegiatan sudah berjalan, Ya, tapi belum semua anak bisa mencapai pada pemahaman mendalam ya? iya Bu. Itu membuat saya penasaran. Bagaimana bisa meningkatkan kualitas aktivitas agar lebih bermakna? Oh, bagus. Itu insight penting memang Bu. Mari kita gali lebih dalam lagi. Iya Bu, siap. Baik Ibu, boleh kita pilih satu RPP yang Ibu rasa paling menantang di minggu ini, misalkan tema hewan atau apa yang menurut Ibu itu sudah berjalan dengan baik, dan apa yang masih menjadi tantangan panjenengan. Ya, untuk minggu ini temanya memang binatang. Dalam kegiatan menggambar dan menempel binatang, anak-anak menurut saya kegiatan itu sudah menyenangkan. Namun pada saat saya menanyakan tentang habitat atau makanan hewan, sebagian anak kesulitan menjawab. Saya merasa aktivitas itu belum mendorong pemahaman mereka secara mendalam. Dari sini kita bisa mengidentifikasi bahwa aktivitas motorik dan visual itu sudah bagus, tapi aspek berpikir kritis anak dan untuk analisis dan refleksi anak itu belum maksimal ya Bu. Kalau gitu bisa kita gali apa penyebabnya menurut panjenengan. Ya, mungkin karena pertanyaan saya terlalu abstrak untuk beberapa anak, atau saya mungkin memberikan contoh atau konteks yang cukup sebelum bertanya. Oh, bagus. Itu insight yang penting. Jadi kita tahu tantangan utamanya ada pada bagaimana pertanyaan dan konteks disampaikan agar anak bisa mengaitkan pengalamannya sendiri. Ngerti jadi? Iya Bu. Sekarang kita refleksi lebih mendalam. Saat Bu Munif melihat anak kesulitan memahami konsep, bagaimana perasaan Ibu? Awalnya saya merasa frustasi. Saya bingung Bu, khawatir mereka tidak belajar dengan baik. Tapi kemudian saya menyadari ini kesempatan untuk memperbaiki strategi, bukan hanya menyalahkan anak. Bagus, itu refleksi yang matang. Apa yang menurut Ibu bisa diubah atau ditambah agar anak ini lebih bisa memahami? Mungkin saya perlu menyiapkan pertanyaan yang lebih sederhana dan mencontohkan jawaban dahulu. Bisa juga dengan menggunakan alat peraga, misalnya kartu gambar hewan dengan habitatnya. Bagaimana jika kita coba menambahkan aktivitas perbandingan 2 hewan, lalu minta anak mendeskripsikan perbedaan habitat, makanan, dan cara bergeraknya. Saya pikir itu bisa dilakukan. Anak bisa belajar membandingkan dan lebih berpikir kritis, bukan hanya menempel dan menggambar saja.
Bagus. Selain itu, apakah ada pengalaman anak yang bisa Ibu kaitkan dengan materi untuk membuat pembelajaran itu lebih bermakna? Ya Bu, beberapa anak kemarin saya tanya, adakah yang memelihara hewan di rumah? Mereka sebagian bilang ada yang memelihara hewan. Kita bisa minta mereka menceritakan pengalaman itu, lalu mengaitkan dengan konsep habitat dan perilaku binatang. Oh, itu contoh pembelajaran mendalam yang efektif, menghubungkan konsep dengan pengalaman nyata yang dialami anak. Mari kita rancang tindak lanjut untuk RPP minggu depan ya Bu nggih. Misalnya setelah menggambar hewan, kita menyebutkan habitat dan makanan hewan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, selanjutnya kita membandingkan dua hewan yang berbeda. Yang ketiga, kita menceritakan pengalaman anak-anak terkait dengan hewan. Apakah Ibu siap mencobanya? Siap Bu, saya akan menyiapkan kartu hewan, pertanyaan sederhana, dan sesi diskusi kecil. Saya juga bisa menyiapkan lembar refleksi singkat agar anak bisa menuliskan dan menceritakan hasil observasi mereka tentang hewan. Bagus. Jangan lupa ya, catat reaksi anak itu bagaimana, pertanyaan mereka, dan hasil refleksi ini akan membantu kita melihat sejauh mana pemahaman anak ini meningkat. Gitu ya Bu ya. Baik Bu, saya akan mencoba dan mencatatnya dengan baik. Bu Munif, saya ingin mengapresiasi kesediaan Ibu untuk membuka diri, merefleksikan praktik, dan berani mencoba strategi baru untuk di kelas panjenengan. Itu adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mendalam bagi anaknya. Terima kasih Bu, saya jadi lebih paham bahwa RPP bukan sekedar daftar aktivitas, tapi alat untuk menstimulasi pemikiran dan pemahaman anak. Oke, tepat sekali. Ingat, kualitas pertanyaan dan keterkaitan dengan pengalaman anak adalah kunci pembelajaran mendalam. Saya yakin Ibu mampu menerapkan pembelajaran mendalam ini di kelas dengan sangat baik. Siap Bu, minggu depan saya akan mencoba dan kita akan evaluasi bersama. Oke, bagus. Terima kasih atas kerjasamanya Bu Munif dan untuk keterbukaannya. Semoga anak-anak bisa menikmati pembelajaran dan lebih memahami konsep yang Ibu ajarkan kepada anak.